Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kembali Allah mempercayakan nafas dan hidup kepada kita. Maka pada saat kita punya hidup, maka insya Allah hari ini hidup adalah lebih baik daripada mati. Ya. Dan kalaupun apapun yang terjadi pada hari ini adalah segalanya yang terbaik. Ya. Walaupun segala yang terbaik pada setiap orang belum tentu terbaik pada orang lain, sahabat. Karena hidup adalah tentang perjalanan. Hidup adalah tentang proses, adalah bagaimana menyadari tentang arti kehidupan itu sendiri. Dan kehidupan adalah merupakan sekolah, universitas untuk kita belajar, menimba ilmu dengan apa yang kita alami tadi semua. Ya. Maka marilah kita terus adalah belajar sebagaimana baginda Nabi adalah thalabul ilmi. Faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Ya. Mencari ilmu sepanjang badan, ya. Dan marilah mulai sekarang belajar meniti ilmu ke dalam diri. Sahabat, kita syukuri pada Allah, ya. Dan kita memohon pada Allah semoga kita dan juga saudara-saudara kita semuanya bahagia. Ya, kita telah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Semua bani Adam itu dimuliakan oleh Allah. Dan marilah kita juga adalah memahami tentang hukum-hukum Allah, ya. Dan tidak ada yang salah dalam kehidupan, hanyalah proses belajar, ya. Yang sudah disyariat baik, ya. Tapi harus naik. Yang sudah thariqat baik, tidak harus naik. Yang sudah di hakikat lebih baik. Kemudian yang sudah di ma'rifat, ya, juga sama. Inilah yang kita perlihat dalam apa yang kita tonton dalam kehidupan. Semuanya baik. Karena segalanya semuanya adalah af'al Allah. Dan af'al Allah itu semuanya baik, ya. Tetapi kitalah manusia yang memberi judul yang terkadang adalah menganggap tidak baik, tidak berkah, tidak. Itulah karena kita belum memahami tentang hukum-hukum Allah. Pada pagi hari ini tadi sesuai dengan karena ada pertanyaan dan ada bahkan yang ngirimkan video ke Abah tentang dari ceramahnya adalah Ustadz Abdul Somad dan juga dari Ustadz Adi Hidayat, ya, yang berkaitan bahwa segala amal yang tidak dilakukan, yang tidak sholat adalah tertolak. Karena awwalu ma yuhasabu adalah yang awal dihisab adalah di akhirat adalah sholat. Nah, ini yang bertanya kepada Abah lebih dari 11 orang yang berkaitannya dengan hal yang demikian, ya sahabat. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad tidak salah. Tetapi juga tidak boleh berhenti di situ. Itu maknanya sholat apa, sholat yang mana tadi semua. Ya, dan dari hadis yang disampaikan beliau juga tidak salah, dari hadis dari Abu Hurairah. Tapi juga kita tidak boleh berhenti di situ. Jadi sahabat, pada saat baginda Nabi, ya, dalam segala hal, maka kenapa yang disebut dengan hadis itu adalah ucapan Nabi, diam Nabi, dan perbuatan Nabi. Maka Nabi itu tidak akan perlakukan sama pada setiap kasus, sahabat. Maka jangan aneh kalau menemukan hadis kayaknya adalah seolah-olah ada kelihatan sama, ya. Tetapi kenapa pada waktu yang lain Nabi berkata berbeda? Bukan berbeda. Nabi bicara kepada orang yang berbeda dengan keadaan yang berbeda. Maka itulah dalam hadis itu ada asbabul wurud, ya. Kenapa Nabi itu membiarkan itu? Kenapa Nabi itu membolehkan itu? Kenapa Nabi itu melarang itu? Itu beda-beda kasusnya, ya. Maka disinilah adalah kedewasaan di dalam memahami setiap konteks hadis, dan demikian pula dengan tafsir Al-Quran, ya. Ya, karena Abah juga suka jelaskan ada tafsir mulkiyah, ya. Tafsir mulkiyah itu adalah tafsir yang berbicara tentang perilaku tubuh, ya, tentang sebenarnya perilaku tubuh adalah hanya untuk memperlihatkan fi'il Allah pada diri kita. Maka tadi kalau dikaitkan dengan siapa yang sholat juga
sebenarnya banyak orang yang sekarang ini adalah belum sholat sebenarnya. Nah inilah maka hadis yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad yang berkaitan dengan hadis Abu Hurairah bahwa yang awal dihisab itu adalah sholat. Nah, sholat yang mana tadi semua, dan segala amal adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat adalah maka mendirikan agama. Siapa yang tidak sholat merobohkan agama. Tapi sholat yang mana juga. Nah, jadi disinilah kita adalah maka hidup adalah proses belajar untuk kita memahami yang sebenar-benarnya sholat. Ya, bahkan kita mengerti firman Allah adalah hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ada sholat maktubah, ada sholatul daim, ada sholatul wusta. Jadi jangan ada anggapan bahwa orang yang kelihatan tidak ruku dan sujud malah boleh kamu. Nah disinilah sesungguhnya maka kata Abah, marilah kita menjadi orang yang bijaksana dalam memandang segala perkara tadi semua ya. Jadi kalau seandainya dalilnya adalah yang dihitop itu siapa dalam hadis itu. Nah, misalnya bahwa orang yang tidak sholat itu tidak akan diterima. Nah inilah. Padahal di dalam Al-Quran justru sholat orang ditolak gitu. Kalau seandainya inilah yang harus dipahami tadi. Sampai fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Kenapa orang itu celaka dalam sholat? Nah ini. Jadi kan kita harus cerdas ya, bagaimana memahami tentang makna sholat gitu kan tadi semua. Sholatnya saja tertolak. Maka siapa yang sholat? Siapa yang melakukan sholat? Nabi Muhammad bahkan ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Maka disitulah, ya bagaimana yang sholat maktubah? Ya bolehlah salat syariat. Gitu. Benar pada orang yang tahapan itu kan tadi semua. Tapi belum sampai kepada tujuan. Tetapi jangan sampai orang yang baru sholat maktubah sudah mengatakan orang yang nggak kelihatan sholat, dianggap nggak sholat. Apalagi sampai ada pernyataan bahwa orang yang berbuat baik, yang melakukan amal soleh, tapi tidak sholat, ditolak. Kata siapa? Sholat yang mana? Bahkan sholat kamu pun pada saat tidak melakukan perbuatan amal soleh, malah ditolak. Gitu loh. Berarti sekarang yang diminta oleh Allah itu amal solehnya apa sholatnya? Karena sholat itu amal hasanah. Yang diminta oleh Allah itu amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu amal yang dilakukan tapi sudah lillah billah, kamu sudah tidak merasa melakukan amal, itu amal soleh. Jadi bedakan amal tadi, ada amal soleh, ada amal hasanah. Kamu sholat, kamu puasa, itu amal soleh. Yang berkaitan dengan dirimu dan Tuhan, itu namanya amal hasanah. Tetapi amal yang dilakukan, yang berkaitan dengan orang lain, menolong orang lain, sodako, mengeluarkan zakat, dan lain sebagainya. Artinya menyenangkan makhluk Allah, itulah yang dituju oleh Allah. Nah, akhirnya kan berbenturan antara surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin dengan tadi hadis yang dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah yang disampaikan oleh Ustadz Uwas. Orang walaupun bagaimanapun amalnya gitu kan, Abah tadi ada videonya. Tapi kalau tidak sholat maka tertolak semuanya. Wah, gegabah itu. Padahal tujuan daripada hidup ini adalah untuk amal soleh. Bahkan orang yang sholat tidak melakukan amal soleh, fawailul lil musallin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Tuh. Orang yang mendustakan agama, membiarkan anak yatim, membiarkan adalah orang miskin, justru sholatnya ditolak. Nah, mari kita lihat satu hadis mengatakan apa dari sholat itu tiangnya agama. Ya ada agama yang tidak sholat. Orang yang mendirikan sholat mendirikan agama. Orang yang meninggalkan sholat adalah merusak agama. Tapi di ayat Qur'annya justru kebalik. Justru orang yang tidak melakukan amal soleh, yang tidak melakukan kebaikan kepada manusia adalah justru sholatnya ditolak. Berarti yang dimaksud oleh Allah tentang sholat itu apa? Maka sahabat dalam Al-Quran, kenapa sholat itu disandingkan dengan zakat? Jadi, ya
sandingkan dengan zakat, karena sholat itu ada horizontal. Aqimi sholat wa ita'uz zakat, aqimi sholat wa ita'uz zakat, ya sholat ya zakat. Ya. Jadi kalau seandainya, maka sampai baginda Nabi bersabda, la sholat liman la zakatallah. Tidak ada sholat yang tidak ada sodakoh. Maka tadi sahabat, sesungguhnya dari mulai awal agama itu bukan tentang menyembah Tuhan. Tadi kenapa Tuhan harus disembah? Nah, karena ibadah itu dikata abada ya'budu ibadatan, maka jangan mudah. Walaupun konteks hadisnya begitu, tapi yang sholat yang mana? Karena sholat itu adalah, wah, luas maknanya. Sholat maktubah bagaimana? Sholatul wusta bagaimana? Sholatul daim bagaimana? Tadi semua. Justru orang yang sudah berbuat baik, amal soleh, membantu orang dengan sodakohnya, itu namanya mendirikan sholat sebenarnya. Dia sudah bukan pendusta agama, tapi justru orang yang jidatnya hitam di sini. Banyak sholat, tapi belum berbuat apa-apa kepada manusia. Itu belum sholat. Itulah yang Allah ancam. Tadi, siapa yang diancam oleh Allah dalam mereka yang membiarkan anak yatim dan orang miskin? Fawailul lil musholin, celaka sholatnya. Tuh, jangan dibalik. Tadi semua. Orang yang tidak berbuat baik, sholatnya nggak ada. Maka Nabi mengatakan, la sholat liman la zakatallah. Tadi semua. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak zakat. Tidak ada hablum min Allah yang tidak ada hablum minan nas. Ini tentang, nah, maka itulah kenapa dalam Al-Quran, so, lihat. Orang yang takwa adalah sedekah. Tadi. Fasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Maka tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah bersama orang-orang yang muhsin. Nah, di sini dari firman yang pertama saja yang disebutkan dengan yang orang yang ingin kembali pada Allah itu yang sedekah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Tadi semua. Jadi tidak benar yang sampaikan UAS. Tadi semua, ya. Kalau seandainya tidak ada sholat, semua amal tertolak. Itu. Bahkan sebenarnya juga, kalaupun sholat dan beramal soleh, tapi yang melakukan amal soleh itu bahkan juga tertolak sebenarnya. Kalau mau kita hukum-hukuman gitu loh. Maka tadi, sesungguhnya yang harus dikuasai oleh manusia di awal ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Tadi semua. Ilmu nafi, ilmu yang adalah mentauhidkan Allah. Maka disinilah kalau kita menyaksikan daripada, maaf ya, pandangan orang itu, kalau belum sempurna tauhidnya akan selalu memilih-milih makhluk, af'al makhluk. Padahal di dunia ini tidak ada satupun af'al yang bukan af'al Allah. Dorro, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Tadi semua, ya. Maka itulah kenapa dalam tafsir ada mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah, lahutiyah. Tafsir mulkiyah melihat perilaku jasad, melihat fi'il Allah pada jasad. Tafsir malakutiyah adalah untuk menyaksikan perilaku hati, torikot. Tafsir jabarutiyah untuk menyaksikan adalah bagaimana ainul basyirah, tadi semua ya, melihat dengan mata pandangan batin dengan benar. Namun tafsir lahutiyah adalah sudah di situ sudah melihat Allah tadi semua ya. Maka juga sama menafsirkan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Nah, siapa yang jadi ahlul kitab? Tadi semua. Nah, inilah orang-orang suka menganggap bahwa ahlul kitab langsung Kristen, Hindu, Kristen, Yahudi, ahlul kitab. Sekarang banyak orang Islam jadi ahlul kitab. Ahlul kitab itu adalah orang yang terjebak, ngajinya keluar, tapi tidak pernah ngaji ke dalam diri. Itu ahlul kitab. Jadi kalau begitu orang Islam juga bisa jadi ahlul kitab. Iya. Karena pada saat Quran itu bicara lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab itu
bicara kepada orang Yahudi dan Nasrani yang sudah terjebak di situ. Tapi kalau seandainya hari ini ada Quran lain, pasti termasuk Islam di dalamnya. Karena sekarang banyak orang Islam terjebak pada kitab. Hanya ngomongin resep, tidak mau masak. Tadi semua. Padahal agama itu tentang perbuatan. Makanya al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Agama itu tentang perbuatan, perbuatan, perbuatan. Dan perbuatan yang dilakukan adalah menyaksikan fi'il Allah pada tubuh, menyaksikan asma Allah pada hati, menyaksikan sifat Allah pada ruh, menyaksikan syir Allah adalah pada zat Allah pada syirmu. Itu ya. Maka jangan mudah ya, karena Qur'annya justru kebalik dari hadis itu. Hadis itu tidak salah. Nabi konteksnya bicaranya waktu, maka asbabul wurudnya itu apa konteksnya ya. Makanya yang dimaksud orang yang tidak melakukan sholat adalah merobohkan sholat. Sholat yang mana tadi? Padahal seluruh isi Al-Quran itu seluruh sholat, tapi intinya sholat itu justru adalah zakat. Artinya tujuan vertikal itu horizontal. Makanya kata tadi, tetap akhirnya kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu yang bermanfaat buat orang lain. Bukan yang banyak sholat. Justru orang yang tidak berbuat baik pada manusia itu belum sholat. Maka tadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Akhirnya fawailul lil musallin. Makanya tadi dalam surat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asharis sujud. Muhammadur Rasulullah adalah dia tidak suka dengan orang yang tertutup. Tadi semua. Tadi orang yang muda tadi mengatakan tidak sholat, tertolak. Orang tertutup itu. Tadi Muhammadur Rasul walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada. Dia ruku dan sujud. Banyak orang yang sekarang melakukan ruku dan sujud, tapi dia tidak ruku dan sujud. Buktinya apa? Kayak Abah bahas malam. Ternyata manusia ini belum ridho bertuhankan Allah. Buktinya manusia belum ridho bertuhankan Allah. Dia tidak mau mengembalikan hak Allah kepada Allah. Merasa wujud, merasa hidup. Nah ini yang tertolak. Maka tadi, tanpa ilmu nafe, tanpa ilmu tauhid dan ma'rifat, semua amal itu baru benar. Bukan karena amalnya itu, tapi siapa yang beramal tadi semua ya. Nah ini yang harus dipahami oleh kita, siapa yang beramal, jangan salah ya. Dan itulah kenapa dalam puluhan ayat dalam Al-Quran, aqimis salat wa itauz zakat tadi semua. Bahkan orang khusyuk dalam salat, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير معلومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Itu enak. Qad, Allah mau kata diawali dengan qad. Qad aflaha, sudah pasti. Tadi sudah pasti untung. Sama tadi termasuk hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu hayya 'alal falah, marilah raih kemenangan, kebahagiaan.
Nah, itulah maka kenapa orang sholat tapi tidak bahagia. Pasti belum sholat. Hadis semua. Kenapa orang sholat tidak mau berbagi? Pasti belum sholat. Dan harusnya orang sholat itu tadi. Allah mudah mengundang. Hayya 'alas sholat. Ayolah sholat. Yang mana sholat itu? Makanya kita harus pahami ada sholat syariat, ada sholat thariqat, ada sholat hakikat, ada sholat ma'rifat. Orang yang baru sholat syariat benar pada levelnya, tapi jangan berhenti. Itu saja. Jadi nggak usah menyalahkan orang yang sudah ma'rifat. Wah, dia nggak kelihatan sholat, nggak pernah kelihatan ke masjid. Tubuhnya sudah jadi masjid. Karena masjid innama ya'muru masajidallah, ini baitullahnya. Makanya jangan salah menuduh. Tapi orang yang sudah berbuat baik, yang sudah ahsin kama ahsanallahu ilaika, jelas sudah sholat itu. Tadi, bagaimana Uwas berkata menggunakan hadis tadi? Uwas nggak ngerti bagaimana menggunakan hadis tadi. Hadis semua. Padahal hadis tadi, kalau seandainya tidak benar memahaminya, akan bentur dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hadis semua. Mau pegang yang mana? Hadis atau Quran? Harusnya hadis itu adalah menjabarkan Al-Quran. Dan hadis itu tidak boleh berseberangan dengan Al-Quran.